Shalom saudaraku, selamat berjumpa kembali dalam program Marturia Ministry. Hari ini dalam rasa syukur dan sukacita, kita diperkenankan kembali untuk menikmati hari baru. Karena itu bagi setiap kita yang boleh mengalami pertambahan, baik itu usia kelahiran maupun usia perkawinan, kami mengucapkan selamat merayakan pertambahan usia. Secara khusus bagi Saudara Ivan Eka Christian Hadi dan Saudara Ferry Togi Septianta Sitompul, Tuhan Yesus memberkati dan menyempurnakan sukacita. Hari ini firman Tuhan akan menyapa kita kembali. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur terima kasih untuk firman-Mu yang selalu berbicara dalam hidup kami. Tuntunlah kami dalam Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan memaknai firman Tuhan, serta melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup beriman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada saat ini terambil dari kitab Ulangan pasal 19 ayatnya yang ke-14 yang menyatakan, "Janganlah menggeser batas tanah sesamamu yang telah ditetapkan oleh orang-orang dahulu di dalam milik pusaka yang akan kau miliki di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk menjadi milikmu." Demikianlah pembacaan Alkitab. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, firman Tuhan yang kita baca pada saat ini hanya satu ayat saja, tetapi ada hal yang menarik yang diajarkan kepada umat Israel tentang menggeser batas tanah. Yang pertama, umat Israel diajarkan untuk memperhatikan bahwa ketika setiap orang memiliki milik pusaka mereka sendiri dengan batasan tanah mereka, maka mereka harus memperhatikan bahwa itu adalah milik kepunyaan mereka atau kepunyaan orang lain. Batas tanah menjadi sebuah pertanda agar mereka tidak menjadi pribadi yang serakah atau memaksakan apa yang menjadi kehendak mereka. Mereka tahu bahwa setiap orang memiliki batasan mereka. Karena itu mereka harus bertanggung jawab untuk mengelola apa yang mereka miliki, bahkan apa yang bukan menjadi hak mereka. Batas tanah menjadi penting agar mereka menyadari bahwa setiap orang memiliki tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing. Oleh karena itu, ketika mereka mengacaukan apa yang menjadi batasan dari tanah mereka, maka mereka menjadi pribadi yang akhirnya menghancurkan tatanan hidup kebersamaan. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ada sebuah perenungan penting yang perlu kita ingat melalui pembacaan Alkitab kita pada saat ini. Yang pertama, kita diingatkan agar kita menjadi pribadi yang memperhatikan bahwa ketika kita hidup bersama dengan orang lain, kita tidak boleh menjadi pribadi yang egois, yang memaksakan kehendak kita, bahkan mau menginginkan apa yang menjadi kepunyaan orang lain tanpa memperhatikan bahwa setiap orang memiliki kepunyaannya masing-masing. Yang kedua, kita juga diajarkan untuk mencukupkan diri dengan apa yang kita miliki dan tidak boleh menggeser apa yang bukan menjadi milik kita karena kita ingin menguasai milik kepunyaan orang lain. Karena itu jika kita ingin melakukan apa yang merugikan orang lain, cobalah untuk memahami jika kita berada di posisi orang lain yang berusaha untuk merugikan kita. Lihat dan renungkan sehingga kita bisa bertindak lebih bijaksana menjalani kehidupan dengan apa yang kita miliki ketika kita juga hidup dalam kebersamaan dengan sesama. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang saat ini boleh kami dengar kembali. Mampukan kami untuk menjadi pribadi yang tahu menghargai apa yang menjadi milik kami dan apa yang menjadi milik kepunyaan orang lain. Sehingga kebersamaan, damai sejahtera itu boleh ada dan menjadi bagian dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas saudaraku. Mari tetap terus melakukan yang terbaik dalam kehidupan ini. Ketika kita hidup dalam kebersamaan,
bahkan ketika Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk mengelola apa yang menjadi milik kita dan melihat kepunyaan orang lain. Tuhan Yesus memberkati.